Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 17 ayat 7-10. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapakah di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan saya pada tanggal 10 November 2020 ini berjudul Menakar Ketulusan Diri. Renungan ini baik kalau didengar oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kualitas ketulusan hatinya. Semua orang tahu bahwa semakin tulus, semakin bahagialah orang yang melakukan kebaikan atau memberi manfaat bagi orang lain. Mengapa demikian? Karena ketulusan itu mengungkapkan kasih. Menurut Profesor Masaru Emoto, ketika orang mengungkapkan kasih dengan kata-kata, lebih-lebih dengan perbuatan, maka kasih itu akan meningkat dan struktur molekul air dalam tubuh akan menjadi lebih indah dan lebih sehat. Struktur air yang begini akan memberikan rasa bahagia yang luar biasa. Jadi, siapakah yang pertama mendapat dampak baik suatu pemberian? Ialah si pemberi sendiri. Dengan syarat di balik pemberian itu ada kasih. Nah, ketulusan itu bisa diukur dari bobot kasih yang mendasarinya. Inilah tahap-tahapnya. Tahap pertama, pemberian tanpa mengharapkan imbalan barang atau uang. Wajah-wajah para relawan yang menolong orang lain adalah wajah bahagia karena mereka tidak mengharapkan imbalan. Anda sendiri merasa bahagia ketika melakukan kebaikan atau memberi sesuatu untuk orang lain. Tetapi ketika si pemberi atau Anda sendiri tidak mendapat imbalan apapun, tidak ada, tidak diberi minum, tidak diberi makan, tidak diberi apa-apa, dan kecewa, bahkan marah, berarti tidak ada ketulusan sama sekali. Level pertama saja tidak masuk. Kedua, tanpa mengharapkan imbalan non-material, misalnya tidak menerima sekedar ucapan terima kasih. Dia berbuat baik, bahkan mengatakan berulang-ulang bahwa dia itu tulus. Tetapi ketika si pemberi tidak diberi ucapan terima kasih atau penghargaan atau penghormatan yang membuat dirinya dikenal sebagai orang baik, kemudian dia kecewa, maka ketulusannya masih ada di level pertama. Ketiga, siap dilecehkan. Ketika si pemberi tidak diberi ucapan terima kasih, dia tetap berbuat baik. Tetapi ketika kebaikan dibalas dengan pelecehan, perendahan dirinya dan mengatakan tidak memberi terima kasih, tidak apa-apa. Tetapi ya jangan memfitnah. Orang kok tidak tahu balas budi dan tidak tahu terima kasih. Ketika orang menjadi kecewa karena dilecehkan, berarti ketulusannya berada pada level 2. Kalau dibalas dengan kejelekan dia tetap berbuat baik, itu sudah di level 3. Keempat, membalas kejelekan dan kebaikan. Ketika seseorang diremehkan, direndahkan sampai si peleceh tidak punya alasan lagi untuk menghargainya,
Tetapi orang itu malah sengaja membalasnya dengan kebaikan, maka ketulusannya itu sempurna. Dia tidak peduli orang lain bahagia atau tidak, tetapi dengan melakukan kasih dengan tulus, dia sudah membahagiakan dirinya. Saudara-saudara, bacaan Injil hari ini berlatar belakang perbudakan. Seorang budak memang diperlakukan tidak manusiawi oleh tuannya. Relevansi bacaan ini adalah ketulusan hati kita, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Nasihat Paulus demikian, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. 1 Korintus 7 ayat 23. Jadi dengan pemikiran perbudakan ini, kita menjadi milik Allah. Apapun reaksi manusia, tetaplah berbuat baik, karena ini merupakan persembahan bagi Tuhan. Semoga dengan mengarahkan kebaikan kita kepada Tuhan, ketulusan kita akan meningkat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita semua selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.